Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat mengenai bagaimana cara saya mengajarkan siswa-siswi saya memegang sebuah pensil yang benar. Banyak cara yang biasa dilakukan oleh anak ketika memegang pensil. Salah satunya adalah dengan cara digenggam seperti ini, di mana memegang pada ujung pangkal pensil dan dengan cara digenggam seperti ini biasanya ada pada saat anak-anak awal pertama kali belajar memegang pensil. Tetapi yang benar cara memegang pensil adalah dengan menggunakan 3 jari seperti ini. Oke, sahabat lihat ya. Jadi 2 jari di sini, ibu jari dan telunjuk menahan atau menjepit pensil. Lalu jari tengah berfungsi untuk tempat menahan agar pensil tidak turun ke bawah. Oke, lalu barulah anak mulai menulis. Ini cara atau pola pegang pensil yang umumnya dilakukan oleh para orang dewasa. Jadi kita berharap nantinya anak-anak juga memegang pensil seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara mengajarkannya agar anak menjadi paham dan mudah memahami bahwa cara megang pensil yang benar adalah seperti itu. Saya akan perkenalkan 3 cara di sini bagaimana cara yang biasa saya gunakan. Cara yang pertama adalah pensil kita beri tanda selotip seperti ini ya sahabat ya, dimana diperkirakan jaraknya sekitar 2 cm dari ujung pensil. Nah, apa gunanya selotip ini? Ini adalah sebagai tanda bahwa anak harus memegang atau menjepitnya di sisi yang mana. Oke, lalu jangan lupa sahabat letakkan pensil posisinya seperti ini, dimana di bagian tajamnya menghadap ke depan, bukan ke belakang anak. Oke, lalu minta anak untuk menjepit dengan 2 jari, yaitu ibu jari dan telunjuk. Jepit pensilnya, hap. Setelah jepit, putar pensil dari bawah ke sisi dalam, terus sampai pensilnya mentok ke tangan anak. Iya, mentok. Apabila sudah mentok seperti ini, lalu jari telunjuk ikut menjepit atau menahan pensil seperti ini sahabat. Lalu pensil siap digunakan untuk menulis. Oke, seperti itu ya sahabat. Sekali lagi ya, saya ulangi ya sahabat ya agar lebih jelas. Pertama, pensil diletakkan menghadap ke sisi depan, lalu gunakan ibu jari dan telunjuk untuk menjepit. Menjepitnya di sisi mana pensilnya? Di sisi yang ada selotipnya. Jepit, lalu putar pensil dari bawah ke atas sampai mentok seperti ini. Oke, setelah itu jari tengah diambil dan berusaha untuk digunakan sebagai bantalan atau penahan dari pensil. Oke, dan akhirnya pensil siap digunakan untuk menulis. Itu cara yang pertama sahabat. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Nah, cara yang kedua, saya biasanya mengajarkan siswa-siswi saya dengan cara seperti ini. Pertama adalah dengan cara membuat tembakan dari jari. Posisikan jari seperti sedang ingin menembak seperti ini. Lalu umpamakan bahwa pensil ini adalah sebagai pelurunya. Minta anak untuk isi pelurunya di senapan tadi sepanjang ini ya sahabat. Kalau sahabat lihat dari tadi yang ada batas selotipnya sampai di ujung dari jari. Seperti ini ya sahabat letakkannya, lalu minta ibu jarinya anak untuk menahan agar si peluru tidak lepas. Oke, seperti ini sehingga dijepit.
Lalu letakkan lagi ibu jari tengah sebagai penahan untuk menembakkan dari si peluru tadi di sini. Nah, seperti itu baru mulailah anak untuk menembak dengan cara menulis di kertas. Ya, saya ulangi lagi sahabat ya agar lebih jelas. Pertama, minta anak posisikan jari seperti menembak seperti ini. Lalu minta anak untuk isi pelurunya. Set. Sampai mana? Sampai sebatas ujung dari selotipnya. Lihat, sama ya sahabat ya. Lalu agar tidak jatuh pelurunya, minta anak untuk jepit pelurunya dengan menggunakan ibu jari. Ya. Lalu jari ini digunakan untuk menembak. Letakkan di bawah dari pensil. Seperti ini. Lalu minta anak untuk siap menulis. Oke, itu cara yang kedua sahabat. Nah, di cara yang ketiga, saya menamainya adalah dengan cara krayon patah. Jadi, seringkali ketika kita mengajar atau meminta anak untuk mewarnai, krayon-krayon suka menjadi patah pendek-pendek seperti ini. Nah, sebenarnya krayon-krayon patah ini jangan dibuang sahabat, karena ini bisa kita gunakan untuk media kita mengajarkan siswa-siswi kita memegang pensil dengan menggunakan 3 jari di tahap awal. Kita lihat, jika kita memegang krayon yang sedang berukuran panjang, masih memungkinkan anak untuk memegang dengan banyak jari seperti ini sahabat. Masih bisa seperti ini. Tetapi jika krayon yang berukuran pendek seperti ini, kita minta anak untuk mewarnai, apa yang terjadi sahabat? Kira-kira kita pun yang sebagai orang dewasa tidak mungkin memegangnya masih seperti ini, akan terlihat susah. Biasanya anak langsung akan menggunakan dengan 3 jari seperti ini sahabat. Jadi langsung tanpa diminta, anak memegang krayon berukuran kecil dengan cara 3 jari. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah seperti ini. Ya sahabat, jadi jika nanti ada krayon-krayon yang patah, jangan dibuang ya sahabat. Kita bisa gunakan untuk media mengajarkan siswa-siswi kita untuk memegang dengan menggunakan 3 jari dengan menggunakan krayon yang patah ini. Baiklah sahabat, itulah 3 cara yang saya gunakan untuk mengajarkan siswa-siswi saya memegang pensil yang benar. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan untuk sahabat, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.